Perkenalan dulu deh dikit, walaupun sudah sering-sering disebut-sebut saya juga. Jadi saya Igoel Fitra. Saya bekerja sebagai wartawan foto kantor berita Antara. Jadi fotografer juga, cuma wartawan juga, cuma yang motretnya gitu. Cuma kalau dalam dunia wartawan kita tidak hanya sekedar motret, tapi di sana juga kita mengumpulkan data, mewawancara dan lain-lain. Jadi nanti kalau misalnya ya meskipun tema kita sekarang memotret kebudayaan, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya tentang profesi wartawan juga boleh. Saya memotret di dunia profesional itu mulai 2007. Ya. Kalau megang kamera, saya mulai sekitar tahun 94 sampai 96 itu saya mulai megang kamera. Kamera pertama saya punya orang tua, yaitu kamera film ya, Pentax K1000. Jadi yang foto yang pertama saya foto itu adalah mainan waktu itu. Jadi saya dulu punya mainan action figure Senseiya, dulu zaman Senseiya gitu. Jadi saya foto dengan low angle, karena saya merasa bahwa kalau action figure ini kalau kita foto dari jauh dia nggak kelihatan, dan dia lebih kecil dibandingkan orang-orang. Makanya saya dengan insting saya saat itu, saya motret dengan angle bawah, dan itu fotonya masih ada sampai sekarang, cuma saya nggak bawa. Itu adalah foto pertama saya. Lalu saya diberikan kesempatan oleh ayah saya yang juga fotografer untuk megang kamera itu selama kita jalan-jalan. Jadi saya tukang fotonya untuk dokumentasi keluarga. Itulah awal saya mengenal fotografi ya. Selain juga memang ikut masuk ke komunitas-komunitas, di sini mungkin ada teman-teman yang memang berkomunitas juga. Itu sangat penting sekali menurut saya, karena dengan komunitas kita bisa belajar bagaimana menghasilkan karya-karya terbaik. Tapi di dalam lingkungan kita jangan muji-muji terus. Kalau muji-muji terus, kita merasa sudah menghasilkan karya terbaik jadinya. Bukan untuk mencoba berusaha untuk menghasilkan terus karya terbaik. Jadi cepat puas kalau kita dipuji-puji terus. Tapi kalau kita dikritik, nah itu baru insya Allah akan bisa menghasilkan foto yang terbaik. Oke. Ada yang tanya kan? Belum ya? Jadi saya lanjut aja. Memotret kebudayaan. Definisi saya mau menjelaskan secara umum dulu ya, biar jelas juga. Apa sih kebudayaan itu? Menurut KBBI, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi bisa diartikan kebudayaan itu merupakan seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. Ciri-ciri kebudayaan apa? Dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dinamis, dapat berubah sepanjang waktu. Jadi belum tentu kebudayaan yang terdahulu bisa berubah juga dengan zaman sekarang. Memiliki unsur kepercayaan, ini terkait dengan kepercayaan seperti kemarin ya. Ada magis, agama, dan lain-lain. Terdapat bahasa dan ciri khas setiap daerah. Lalu diciptakan oleh sekelompok manusia dan diwujudkan melalui teknologi, sifat, dan pengetahuan. Fungsi utama kebudayaan apa? Untuk mempelajari warisan dari nenek moyang, kemudian generasi selanjutnya perlu meninjau apakah warisan tersebut perlu diperbarui. Jadi kalau nggak ada yang melestarikannya, ya hilang atau rusak. Budaya tersebut rusak dan hilang. Unsur-unsur budaya pertama ada bahasa, lalu ilmu pengetahuan, kekerabatan dan organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi dan mata pencarian hidup, religiusitas, tradisi,
dan kesenian. Oke. Lalu kenapa kebudayaan perlu didokumentasikan? Coba. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa sih perlu difoto, perlu dipotret? Apa kira-kira jawab? Agar tidak punah. Agar tidak punah. Jadi harus diabadikan tiap rumah. Oke, ya didokumentasikan ya untuk bukti, ya, bukti. Apalagi? Abadikan momen. Mengabadikan momen ya pasti itu. Lalu, coba, ada yang tahu nggak ini apa? Kegiatan di mana? Hah? Apa namanya? Bokojang. Oh, di situ Bokojang. Yang di sini yang nggak tahu angkat tangan. Ada yang nggak tahu nggak? Bokojang. Angkat tangan yang tidak tahu. Oke, banyak kan yang tidak tahu. Nah, oke, stop, jangan berdebat. Jadi ini adalah tradisi Bakajang di Kabupaten 50 Kota di Nagari Gunung Melintang. Nah, kalau ini tidak kita foto, kalian tidak tahu kan apa ini. Gitu. Dan ini juga ada informasinya di sini ya, informasi juga nggak sampai. Jadi kenapa kebudayaan itu perlu didokumentasikan yang penting seperti ini untuk menyampaikan informasi. Pertama sebagai upaya pelestarian. Jadi secara tidak langsung kita fotografer itu sudah melakukan upaya pelestarian kebudayaan dengan kita motret, kita sampaikan kepada orang banyak. Ya, untuk memberitahu informasi kepada orang lain. Lalu untuk mempromosikan, ini terkait mungkin dari sisi pemerintah ada cagar budaya yang cagar budaya itu lah, jadi kita foto dan kita promosikannya untuk kepentingan tertentu gitu. Lalu untuk kepentingan pengetahuan atau pendidikan ya, kenapa itu perlu didokumentasikan? Jadi kalau misalnya pelajaran sejarah dan pelajaran budaya tentu harus ada fotonya. Persiapan motret kebudayaan. Cuma saya tanya salah satu di sini. Yang apa sih kira-kira kendala teman-teman di sini kalau memotret event kebudayaan? Niat. Apa? Niat pertama. Enggak, kendalanya. Niat pertama ada kendala. Orang niat kan deh. Coba kendalanya apa? Komunikasi. Akses. Oke. Info. Belum tentu semua dari kita bisa mendapatkan akses ya untuk memotret. Contoh ada event tertentu lalu ya kita sebagai penonton, sebagai pengunjung tentu kita hanya mendapatkan tempat yang apa adanya. Kecuali apa? Ada pergade panitia atau undangan atau wartawan ya atau fotografer official itu bisa. Lalu apalagi kendalanya? Apalagi kendalanya? Kurang tertata. Apa yang kurang tertata? Karena kita motret orang lain ikut juga motret. Nah, itu juga. Persaingan ketat, persaingan. Iya, jadi tidak semua pertunjukan atau event sesuai keinginan kita. Nggak semua sesuai keinginan kita. Kecuali lomba foto. Kalau lomba foto ada pegelaran sih, misalnya dikhususkan untuk lomba foto itu pasti tuh steril, hanya untuk fotografer steril dan lain-lain. Oke, nanti untuk kendala-kendala nanti kita juga bakal merasakan ketika praktek. Hari ini kita ada praktek 2 kali. Jadi untuk indoor 1, untuk acara 1. Persiapan memotret kebudayaan. Pertama riset. Riset akan memperkecil kendala-kendala kita di lapangan. Contohnya di sana spot terbaiknya di mana. Jadi kita harus riset. Risetnya melalui apa? Ya bertanya ke orang-orang, bertanya ke teman-teman. Jauh hari sebelum kegiatan itu diadakan, kita harus melakukan riset itu. Contoh Tabui, festival pagelaran Tabui. Di mana kita bisa memotret? Kalau teman-teman tidak melakukan riset, tidak melakukan tanya kepada kawan-kawannya, akan kelabakan di lapangan. Percaya, siapa yang baru pertama motret Tabui di sini pasti
bakalan kaget, nggak bisa jalan. Sudah di kerumunan apa namanya, orang-orang itu udah nggak bisa jalan. Terus bagaimana jalan keluarnya nanti? Karena kita kan mau ngirim cepat nih, sinyal udah nggak ada di situ, gimana jalan keluarnya? Itu harus dipertimbangkan, itu harus dicatat dan direncanakan. Betul. Jadi nanti jangan sampai sudah baru jam 8 malam baru kita bisa keluar dari Pantai Gandoria. Karena itu udah ratusan ribu orang di situ. Setelah tablik terbuang, ya udah bubar, mereka ada bubar itu serentak gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, caranya kita bawa bekal banyak-banyak. Misalnya nih ya, misalnya bawa bekal banyak-banyak, kita cari spot yang tidak kembali, tapi tetap di lokasi. Jadi di lokasi udah kita bertahan di situ. Itu mungkin salah satu cara. Riset ya. Fixer atau pendamping. Ketika teman-teman pengen masuk ke daerah tertentu yang tidak diketahui, itu fixer sangat berguna sekali. Fixer itu adalah pendamping kita di lapangan yang mengurus semuanya. Tapi ini berbayar. Kalau yang tidak berbayar adalah teman kita. Gitu. Jadi kita memanfaatkan jaringan kita di mana-mana di kabupaten kota. Kalau ada teman ya, karena teman kita lah yang lebih tahu apa yang akan terjadi di lapangan, apa yang harus kita lakukan, biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan misalnya untuk memotret sebuah event atau kegiatan kebudayaan. Jadwal ya, ini jadwal juga penting. Saya kalau mau motret event selalu bertanya ke teman-teman, ada runner nggak? Runner, ada nggak jadwalnya? Pagi ini mulai jam berapa apa ya? Jadi dengan adanya jadwal kita tahu apa-apa saja yang akan diambil. Momen-momen penting aja, apa aja ini misalnya pembukaan sampai jam 10 aja udah pembukaan nih. Jadi nggak mungkin kita di sana gitu. Jadi eventnya mungkin sekitar jam 3. Jadi teman-teman juga nggak datang lebih dulu dan menunggu lama gitu. Apalagi kegiatan-kegiatan acara-acara ya seremonial itu banyak apa ya, ada pembukaannya dulu dan lain-lain. Acara intinya paling setelah itu gitu. Lalu patuhi aturan. Jadi dalam memotret sebuah pertunjukan, saya kasih contoh. Dalam memotret pertunjukan, apa kira-kira aturan yang harus dipatuhi? Coba ada yang tahu? Pertunjukan nih, pertunjukan kebudayaan dalam ruangan, apa kira-kira? Flashnya sih flash. Gak boleh pakai flash. Otak sakti, cerdas. Hah? Ya jadi nggak boleh pakai flash. Nggak boleh, karena akan mengganggu. Kenapa? Gimana dong kalau kita motret di panggung yang gelap tapi nggak pakai lampu gitu, nggak pakai flash, gimana caranya? Ada lighting panggung, ada lighting panggung yang menerangi penari, pelakon dan lain-lain. Ada lighting panggung. Gitu. Makanya itu aturannya nggak boleh pakai flash ya. Lalu ada beberapa pementasan yang memberlakukan tidak boleh difoto saat pementasan. Loh, kok nggak boleh difoto pementasan? Enggak, karena bunyi sasar kamera akan mengganggu jalannya pementasan. Nggak boleh. Jadi kapan kita bisa foto? Kapan kira-kira? Pas gladi resik. Itu di Jakarta diberlakukan seperti itu. Jadi pementasan kita hanya boleh motret pas gladi resiknya aja. Di luar tidak boleh, hanya kita boleh menonton. Gitu. Itu aturan-aturan yang harus kita pahami ya ketika memotret. Itu baru di foto pertunjukan, belum lagi di luar, di event-event kebudayaan. Kalau memang kita disediakan tempat di situ, ya di situ aja. Jangan tiba-tiba kita motret, lalu di depan kita ada lagi yang motret, ada lagi yang motret, ya kan? Contoh, event Siska Sauluto ya. Iya. Jadi itu sebenarnya harus diberlakukan aturan. Aturannya adalah sterilkan jalan apa namanya? Lokasi aja. Yang modelnya. Karena kalau itu disterilkan nggak boleh ada orang di sana seharusnya.
Jadi penonton juga masih nikmati dan fotografer nikmati dari jauh. Ya, motret dari jauh. Jangan deket-deket sampai matanya dipoto itu enggak. Jangan gitu, terganggu yang lain. Karena teman-teman yang lain bukan hanya memotret aja, mereka juga ada ngambil video. Gitu kan? Lah ini ngambil video kan kelihatan perangai kita di situ semua kan? Saya Buruk ke Indonesia. Memang benar. betul. Memotret lebih dekat itu lebih baik. Tapi tidak semua bisa difoto lebih dekat. Tapi pakai display kan. Apalagi pakai fisheye. Nah, kebetulan bicara tentang fisheye ya, kemarin sudah pada ngomongin alat dan lensa. Lensa fisheye itu adalah lensa khusus yang milimeternya anak vokalnya sangat lebar. Dia bisa memotret kiri kanan kita tanpa kita harus mundur. Artinya, lensa fisheye itu memaksa objek dan subjek itu masuk ke dalam kamera dalam frame kita yang menjadi mata ikan. Jadi nggak boleh lensa fisheye itu dipakai tiap hari. Saran saya bagi teman-teman jangan pakai lensa fisheye terus. Gitu. Apalagi nih kalau udah motret acara pejabat nih, ada pejabat misalnya, dipoto pakai lensa fisheye. Pejabatnya berada di kiri kanan. Coba bayangin kepalanya gimana? Ya kan? Miring-miring semua, kasihan gitu. Jadi kalau standar saya memakai lensa fisheye itu hanya saat-saat tertentu. Contoh, saya berada di haluan kapal, nggak bisa kemana-mana. Kiri kanan nggak bisa kemana-mana. Tapi saya harus motret kapal dan lautnya. Maka saya pakai lensa fisheye. Atau ada di sebuah gedung 2x2 tinggi, saya nggak bisa kemana-mana, jadi saya harus motret di situ. Ada kegiatan atau apa, ada pekerja sedang betulin apa gitu, saya harus motret di situ. Saya pakai lensa fisheye. Tapi tidak bisa semuanya. Hati-hati memotret lensa fisheye untuk bangunan. Itu bisa berubah bentuk. Orang-orang akan berpikir kaki rumah gadang atau rumah gadang itu miring-miring, padahal tidak. Kan merubah kenyataannya. Bisa ingetin aja, jangan terlalu banyak lensa fisheye, apalagi untuk orang gitu, orang yang lagi ngapain itu pakai lensa fisheye, distorsinya berbahaya. Selanjutnya ada alat. Alat penting ya. Seberapa penting alat sih untuk memotret? Kalau untuk memotret biasa-biasa aja, memotret dokumentasi dan lain-lain penting. Mungkin main behind gun, alat itu nomor 2. Tapi kalau untuk motret pertunjukan, motret olahraga, itu alat benar-benar jadi penting banget. Coba motret pakai HP, motret pertunjukan gimana coba? Jadi alat penting ya. Saya beri contoh. Ketika kita motret pertunjukan nih, ada tari. Ini tadi kan misalnya kita setting ya dengan jarak dekat. Ini kalian udah bisa ya, pakai fisheye juga bisa ya? Ya. Karena jarak dekat. Tapi dalam pertunjukan aslinya kita nggak bisa motret jarak dekat seperti itu. Ya, ada jarak mungkin 10 meter, 5 meter, 10 meter lah. Gitu. Dan kita mesti pakai lensa apa? Nggak bisa pakai lensa bisa juga, cuma mungkin nggak bisa detail. Saya Didi dari Kabupaten 50 Kota. Tadi Bang Igo bilang kalau motret yang dipertunjukkan dalam ruangan itu ada yang nggak boleh pakai kamera, ya? Nggak boleh dipotret, nggak boleh dipotret. Yang kedua, sekarang kan udah ada teknologi mirrorless yang udah silent silent shutter. Itu gimana Bang Igo ya? Apakah bisa diaplikasikan atau gimana? Iya. Soalnya bisa di silenin Bang. Bisa di silent. Itu yang elektronik shutter ya? Iya, elektronik shutter. Saya di Fuji ada maksudnya. Ya, tapi layarnya bakalan tetap hidup. Kalau layar masih hidup. Masih hidup. Nah, jadi selain shutter yang mengganggu, layar hidup ketika gelap kan itu kan tunjukkan semua gelap tuh. Ketika layar hidup sama kita pakai HP, ada kelihatan tuh tentu yang lain di belakang akan terganggu dengan layar tiba-tiba hidup. Gitu ada sesuatu hal yang terang di situ. Sehingga kita ngeliat foto kan, ngeliat foto itu mungkin juga menjadi hal yang mengganggu pertunjukan. Gitu. Kalau soal shutter itu ya kalau selama memang tidak berbunyi tentu nggak masalah. Atau kita bisa ngeliatnya lewat viewfinder kan lebih aman gitu ngeliat dengan viewfinder. Jadi tidak mengganggu kelangsungan pertunjukan. Karena selain
Suara kan mereka kan hening nih, hanya ada suara pelakon dan suara musik yang lainnya. Perkenalkan, mungkin nama saya adalah dari Divisi Padang. Di sini mungkin saya menanyakan tadi pada persiapan kan kita perlu riset dan segala macam. Nah, dari Bang Igo sendiri itu biasanya ada semacam hal yang perlu dikasih batas ataupun ada nggak yang kan kita harus menentukan nih apa yang menjadi intinya gitu dalam riset itu. Mungkin itu sih dari saya. Inti dan ada nggak batasan dari riset kita itu sendiri? Untuk kepentingan apa? Kalau misalnya untuk kepentingan bikin buku, beda lagi, mungkin lebih panjang lagi risetnya, itu lebih jauh lagi. Kalau hanya untuk kepentingan liputan saja, ya mungkin bisa yang sederhana aja lah. Acaranya kapan? Apa saja yang dilakukan? Berapa orang di sana? Itu sederhana aja. Tapi kalau risiko kepentingan untuk penelitian, untuk bikin buku, untuk bikin long term project, mungkin lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi riset yang akan dilakukan. Misal kalau kita mau motret tabui itu ya seminggu. Tabui itu tidak hanya pada hari pertama. Itu mungkin teman-teman harus tahu, tidak hanya kemarin sudah dijelaskan ya. Tidak hanya hari utama ketika tabui dibuang ke laut, tidak hanya. Ada 1 minggu lagi yang menampilkan tradisi prosesi lain. Itu kan perlu jadwal. Kita memotret prosesi, misalnya teman-teman ditugaskan di kampus untuk ngambil foto story tabui. Lah, dari mana kita bisa mendapatkan jadwal itu? Kita harus mencari informasi tentang jadwal itu. Prosesi pertama adalah mambiat tanah. Jam berapa mambiat tanah? Di mana lokasinya? Itu harus diketahui. Itu minimal itu harus diketahui lokasi di mana. Sebelum itu dilakukan, kita harus kesana dulu. Kalau yang belum tahu, bagi yang belum tahu, kita harus kesana dulu. Di sini ya lokasinya. Nanti ini rame gak? Rame bang, ini rame, bakalan rame nantinya. Oh, berarti kita biasanya motret dari mana? Mereka menghadap kemana biasanya? Pas mengambil tanah, di mana mereka menyelamnya? Itu ngambil tanah. Itu harus kita tahu, harus tahu dengan cara bertanya-tanya kepada teman kita, pada masyarakat ataupun pelaksana panitia nanti. Jangan sekonyong-konyong kita datang ke situ, wah nggak tahu kita wah ramai banget ini. Nah iyalah kita nggak tahu, belum pernah motret itu dan tidak bertanya-tanya dulu. Ramai banget tuh. Ternyata malam acaranya setelah maghrib. Gimana dong? Saya cuma bawa kamera tanpa lampu. Gitu. Bagaimana dong? Akhirnya gagal kan di lapangan. Untuk memberikan karya foto jurnalistik itu harus jujur, tidak boleh berbohong. Standar di editing dalam foto jurnalistik tidak boleh menghilangkan elemen apapun dalam foto tersebut. Misalnya teman-teman di sini motret saya di sini tiba-tiba ada Aqua di sini yang sponsor terlihat. Lalu teman-teman buka aplikasi editing apa sih kalau di Canva, terus di ewes-ewes hilang Aquanya. Nggak boleh, di kita nggak boleh. Itu adalah menghilangkan elemen dalam foto maupun menambah. Di sini kita foto si apa nggak masuk. Gitu. Nggak masukin dong, ambil gambarnya, foto, taruh di situ. Nggak boleh dalam foto jurnalistik. Batas-batas kami itu boleh terang gelap, boleh terang gelap, brightness dan kontras selama masih wajar. Cropping boleh, tapi ada batas juga. Cropping juga nggak bisa. Misalnya kita nggak punya lensa tele nih, kita mau motret Paci Jawi pakai lensa wide. Tapi kita mau deket nih jauhnya, jadi kita cropping. Itu nggak boleh juga, karena akan mengurangi gambar, mengurangi kualitas gambar. Nah, apalagi menggunakan filter. Ya, jadi pada kesempatan workshop kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi terkait tentang tips dan triks memotret kebudayaan. Jadi ternyata memotret kebudayaan itu tidak hanya sekedar memotret ya. Contohnya ada
festival, event, pertunjukan kebudayaan, seni dan tradisi. Jadi kita tidak hanya sekedar memotret saja, tapi juga di situ ada komunikasi, ada riset, ada bermain dengan teknis fotografi dan lain-lain gitu. Jadi saya sih berharap nantinya para peserta juga akan mengaplikasikannya di kemudian hari. Bagaimana sih mereka bisa memotret event-event kebudayaan, terutama nih ya, terutama yang digelar Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan. Jadi karena selama ini jarang teman-teman fotografer untuk memotret event-event kebudayaan, terutama di gedung kebudayaan sendiri. Nah, jadi diharapkan nanti teman-teman fotografer ketika ada event kebudayaan itu atau kesenian dan tradisi itu bisa memotret dengan baik dan menghasilkan fotonya seperti yang diharapkan, ya, seperti yang sudah kita pelatihan tadi. Gitu sih kira-kira. Saya lanjutkan ke kesenian. Jadi di Taman Budaya ini ada 5 kesenian yang sering digelar. Ada teater ya, teater, tari, sastra, musik, dan seni rupa. Oke. Foto teater itu seperti apa sih di sini? Ini coba. Ini ada foto pertunjukan teater. Kita motretnya tidak pakai flash, hanya memanfaatkan lighting yang ada. Lalu foto tari. Nah, ini adalah waktu PKD kemarin. Pasti ada yang motret teman-teman di sini juga. Ada kepikiran nggak ini apa? Dulu apa nih? Apa sih namanya istilahnya? Butir. Hah? Ini hujan, hujan. Ya. Oke, ini tari, lalu sastra. Seperti apa sih foto sastra? Ya. Ini adalah dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi. Dan peluncuran buku puisi ada dramatisasinya seperti ini. Lalu musik. Nah, ini bukan di Taman Budaya, ini di tempat lain. Lalu seni rupa. Nah, ini adalah contoh-contoh foto kesenian. Selanjutnya teknik fotografi pertunjukan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi untuk memotret pertunjukan di Taman Budaya atau di gedung kebudayaan, kita akan menemui momen-momen saat-saat yang kok gambarnya gitu aja gitu. Contoh musik, coba bayangkan kalian orang main musik di situ, tetap mereka terdiam aja di situ, udah nyanyi. Yang mau kita foto apa? Cuma itu doang. Maksud kan? Angle-nya cuma satu berarti. Ditinggalin. Paling-paling ditambah detail, zoom. Udah, itu wide, lalu wide. Bosan kan? Makanya kita eksplorasi dalam fotografi pertunjukan. Ya, kita gunakan teknik-teknik fotografi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Slow speed, panning, dan lain-lain. Ini yang contohnya. Panning. Itu Pak Aceh langsung kening ya. Panning adalah berarti memutar kamera diam secara horizontal dan posisi tetap sehingga menghasilkan hasil foto yang seolah-olah bergerak, namun tetap tajam di titik fokus utama. Gerakan ini mirip dengan gerakan seseorang ketika mengangkat kepala. Jadi kalau kita kamera ini ngikutin ya, nanti kita praktekkan juga. Contohnya apa ini? Nah ini ada karya naga waktu event kemarin. Jadi kita mau motretin kepala naga ini bukan dari saya mau ngikutin kepala naga ini dari belakang. Jadi dia muter sini baru mau, muter sini baru mau, gitu. Dan itu menghasilkan banyak frame yang memang untung-untungan ya dapat bagus, dapat tajam gitu.
Nah ini juga, ini foto apa ini? Ada yang tahu ya? Ini penning ini, jarinya. Ini menarik kiramatika dari hujan dan Deslet Lampung. Dia menampilkan ini adalah eksplorasi kita untuk menampilkan foto yang lain yang berbeda. Namanya juga aktivitas kesenian, fotonya harus berseni juga ya. Slow action. Apa itu slow action? Adalah salah satu teknik fotografi yang bertujuan memperlihatkan gerakan objek umum dengan melengkapi. Jadi pakai slow speed. Kalau slow action ini pakai slow speed. Loh, teknik slow speed juga bisa ternyata dipakai di foto pertunjukan. Bukan hanya motret air terjun aja, bukan hanya motret laut aja, atau motret kota aja. Ternyata bisa juga dipakai di foto pertunjukan. Nah ini contohnya. Tuh. Ini saya pakai teknik slow speed ya. Penarinya dia diam aja, cuma dia naik turun. Nah, makanya disitulah kita memutuskan ketika kita pakai slow speed dia akan menampilkan motion seperti ini. Nah, nih, coba. Ini adalah pemain saluang ya. Kalau saya foto begitu biasa aja. Nah, ini menggeser sedikit kamera. Ya. Fokus yang sudah kita kunci di sana, lalu kita geser menghasilkan gambar yang seperti itu. Lalu stop action. Stop action ini lawannya dari stop action tadi. Jadi, coba, teknik fotografi yang bertujuan untuk membukukan gerak subjek, umumnya dengan menggunakan kecepatan rana yang tinggi. Jadi ini freeze. Speednya freeze, tentu ISO-nya juga freeze juga. ISO juga tinggi juga ya. Contohnya, nah seperti ini. Ini penampilan di PKD kemarin ya. Jadi kalau memotret pecahan kaca begini, tentu kita harus menggunakan speed tinggi. Kalau enggak dia bakalan shaking. Ini juga. Ini menggunakan speed tinggi. Dia menari. Lalu ada teknik double atau multiple exposure. Teknik ini tidak bisa dilakukan oleh semua kamera. Kalau nggak salah ya, iya nggak bisa semua kamera ya. Jadi hanya beberapa kamera tertentu saja. Kalau di Nikon yang seri menengah sudah bisa semuanya. Iya gitu ya, fotopik ya. Ya. Jadi teknik menggabungkan dua objek atau lebih dalam satu foto di kamera tanpa proses editing. Jadi ada foto double exposure, misalnya kalian mau motret wedding nih, kan ada tuh yang ada gambar wajah, ada gambar gunung, ya kan? Itu ada yang editing, ada yang asli. Kalau yang saya lakukan adalah yang asli, jadi saya tidak boleh melakukan editing menggunakan maksudnya menempel dua foto berbeda, tapi ini langsung dalam kamera. Contohnya nih ya, nah ini ada 3 kali saya motret. Jadi karena dia bergeraknya tetap di situ, maka saya memutuskan mengambil ini. Kalau kita ambil 5 kali bisa, jadi 5 kali ada gerakan. Jadi 5 kali foto yang digabungkan dalam motret multiple exposure atau double exposure. Syaratnya adalah background harus hitam. Background harus hitam dan memakai tripod kalau bisa. Karena dia menggabungkan foto dalam, misalnya ini 3 foto, bayangkan 3 foto digabungkan hasilnya gimana? Kalau backgroundnya seperti ini, bakal ada gambar yang goyang di belakang. Tapi kalau backgroundnya hitam, kita hanya melihat penari ini aja. Baju
Baik, hari ini sore ini kita akan kembali mengulang kegiatan kemarin. Kita akan presentasi, masing-masing fotografer akan dipanggil ke depan mempresentasikan hasil foto yang diambil dari peristiwa kesenian tadi, dari peristiwa tari atau peristiwa pemotretan penampilan anak-anak berbaju adat itu tadi gitu kan. Dan kegiatan ini akan langsung diamati oleh 3 pengamat kita, instruktur kita, dan tidak membuang waktu, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Avela. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari hunting saya tadi, beberapa hasilnya. Salah satunya ini adalah foto. Saya mengambil teknik panning di sini sehingga menciptakan beberapa gerakan motion pada foto. Dan di sini kenapa saya memilih foto ini? Panning di sini membuat gerakan pada suntiangnya itu lebih sedikit mudah seperti itu. Untuk pertunjukan pertama saya ambil dengan teknik panning juga. Di sini jika terlihat ada 2 penari yang jika kita lihat dengan musik sama itu menjadi kain yang digunakannya itu menjadi satu sehingga terlihat seperti satu ya di sini. Menggabungkan 2 penari dalam satu kain seperti itu. Pada foto pertama saya tertarik mengambilnya karena tari yang berjudul Bersuka Ria. Melihat penarinya penuh senyuman, jadi kayak Itu formatnya memang square. tadi cropping bang, di cropping bang, di cropping pada bagian sebelah kiri ada yang bocor di cropping supaya mengurangi speed karena pada foto yang menggunakan speed yang tinggi melihat gambar yang beku kurang itu aja, makanya saya ambil slow. Nama saya Ricky dari Solo. Jadi sekarang mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan. Tidak seperti kemarin, tapi sekarang saya sangat pede ke depan ini karena saya membawa karya. Nah, jadi ini bukan screenshot ya. Jadi ini foto asli. Jadi yang menarik di sini, saya perhatikan beberapa fotografer terlihat dengan kamera-kameranya yang bagus-bagus, tetapi ada seorang fotografer wanita yang hanya memoto dengan HP. Jadi saya lihat di sana bukan HP-nya, tetapi semangatnya, perjuangannya, kepedeannya di dalam mengambil foto tersebut. Lanjut. Ya, silakan yang belum tepuk tangan. Kalau yang ini, mohon maaf ya, saya tidak bisa menjelaskan. Namun kenapa saya ambil foto ini? Karena saya tertarik melihat orang yang sedang jongkok itu. Jadi rasa-rasanya ini agak unik kalau menurut pandangan saya. Ya, lanjut lagi. Ini kalau ini ada ceritanya. Jadi kalau ini 2 penari yang sedang menunggu. Sepertinya dia sangat bosan di dalam penampilannya. Jadi dilihat wajahnya agak cemberut. Jadi itulah ceritanya. Lanjutkan lagi.
kalau mau serius di bidang fotografi, terutama untuk untuk pekerjaan, ya jangan pernah cepat puas. Jadi terus belajar. Walaupun meskipun saya sekarang sudah memberikan materi kepada peserta, saya tetap belajar bagaimana sih, ada nggak sih ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Dalam fotografi itu banyak, nggak hanya sebatas ini aja. Jadi kita harus terus belajar dan sering motret gitu. Kalau kita nggak sering motret ya percuma. Kalau cuma teori doang dipelajari, karena fotografi itu adalah praktek.